cara memilih gitar elektrik untuk pemula. Di saat-saat sering work from home seperti ini, banyak kegiatan di dalam rumah, pasti banyak lagi yang kembali ke hobi awal untuk bermain musik. Jadi banyak yang belanja alat-alat musik. Mungkin juga banyak orang tua yang membelikan anak-anaknya alat-alat musik untuk kegiatan di dalam rumah. Nah, pasti banyak juga yang ingin memilih gitar listrik. Berikut cara-caranya, 5 tips untuk memilih gitar elektrik bagi pemula. Nomor 1, merek. Nah, bukan merek. Nomor 1 yang paling penting adalah ergonomi buat saya. Kenapa ergonomi? Karena itu yang akan menentukan kenyamanan kita dalam bermain gitar. Banyak sekali tipe-tipe gitar yang ada di luaran sana. Saran saya sih datang langsung, kalau bisa ya datang langsung untuk merasakan bagaimana nyamannya gitar itu di pelukan, di dalam pelukan. Namanya gitar ada di peluk ya. Nah, kenapa menentukan? Karena jika tidak nyaman, maka akan menyulitkan untuk belajar. Kedua, ketika kita melatih tidak akan maksimal juga. Berlatih tidak akan maksimal juga. Contoh, gitar ini yang saya pegang, ini tipe Axis. Ini mereknya OLP. Dulu sebelum ada Sterling by Music Man, itu generasinya OLP, license-nya Ernipol Music Man. Ini kopinya Axis. Di Axis ini, di belakang ini ada konturnya. Nah, jadi kalau nempel ke badan, ke rusuk ini enggak sakit, satu. Tapi di ujung ini rata. Sehingga ketika bermain, si lengan itu suka nyangkut atau tajam ini di ujung bodi belakang. Nah, jadi perlu adaptasi ketika ujung yang tajam ini kena di lengan, dimainkan. Berbeda dengan seri yang lain, misalkan ini sama-sama OLP, ini gitar ketiga saya. Itu signature-nya Petrucci, masih OLP. Jadi selain di belakangnya ada konturnya, di ujung yang tadi itu tajam, ini ada scoop-nya, sehingga posisi lengan itu lebih nyaman ketika memeluk gitar ini. Jadi lebih nyaman dimainkan. Seperti Fender, seperti Strato, itu ada lekukannya juga. Nah, tapi tetap saja berbeda-beda. Nanti juga akan berpengaruh ketika kita memegangnya ketika posisi berdiri di panggung atau kita pentas gitu ya. Apakah kita biasa bermain dengan dekat gini atau agak turun posisinya, atau model-model gitar punk yang mainnya di bawah sekali gitu. Nah, itu mungkin nggak terlalu efek, tapi ketika kita akan menyesuaikan dengan gaya bermain kita, itu sangat signifikan efeknya. Begitu juga dengan ergonomi ketika bermain di segala posisi, mulai di belakang sampai di depan, di fret yang tinggi ini ya. Ini akan menentukan sekali. Berarti profile neck, ini nanti akan bicara yang profile neck, itu juga akan menentukan. Jadi ini poin pertama adalah ergonomi. Jadi ketika kita ke toko gitar, jangan
ragu-ragu untuk coba semua, 1, 2, 3 mana yang paling menarik perhatian itu dicoba dulu. Jadi tidak sekedar memilih, wah itu gitarnya si Axl Rose gitu kan misalkan, atau oh itu gitarnya Van Halen, oh itu gitarnya Nuno Bettencourt atau siapa. Nah itu bisa, tapi sebaiknya dicoba dulu sehingga ergonominya itu sesuai dengan posisi kita bermain dan kita nyaman dengan gitar itu. Poin penting nomor 1. Poin berikutnya adalah playability. Apa sih playability itu? Playability adalah kemudahan kita mengakses bagian-bagian gitar ini dengan mudah. Contoh, sebagian besar waktu kita dalam bermain gitar itu adalah bermain di neck-nya. Tentu, profile neck ini akan mempengaruhi juga playability, memudahkan kita untuk bermain. Jadi, pilih yang nyaman dengan gaya bermain kita, dengan jari-jari kita, sehingga kita tidak kesulitan. Ada profilnya C, ada profilnya D, ada yang V, macam-macam. Ada yang radiusnya besar, lebar, ada yang radiusnya sempit. Misalkan contoh yang Fender Strato, dia profilnya D, dia diameternya agak kecil sehingga dia gemuk sekali. Ada yang sangat tebal, misalkan Gibson itu tebal sekali. Nah, ada yang seperti Ibanez itu profilnya banyak yang D. Jadi kalau kita main di ini seperti ada kotak tek gitu. Nah, itu profilnya akan menentukan juga. Kemudian bagian-bagian dari gitar ini, misalkan bridge. Nah, bridge ini banyak sekali macamnya. Ada yang fixed bridge, ya, ada yang semi up down, jadi cuma bisa turun aja, atau ada yang floating atau bisa naik turun. Nah, itu akan berpengaruh pada gaya bermain kita juga. Tentukan sesuai dengan karakter bermain kita. Oke, itu nomor 2, playability. Ketiga, kita akan berbicara lebih spesifik lagi tentang neck profile. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Sebagian besar kita bermain adalah menggunakan neck gitar ini. Selain profile yang tadi saya bicarakan yang di belakang, di depan pun juga demikian, ada radiusnya. Ada yang sedikit bulat, radiusnya kecil, ya, itu untuk chording, untuk ini sangat nyaman sekali. Kemudian gitar-gitar yang sekarang itu lebih banyak, lebih flat. Contoh kalau misalkan kita sedikit lari ke gitar akustik ya, untuk klasik ya, itu kan classical gitar yang nilon, itu fretboardnya itu sangat flat sekali lah. Itu banyak yang gitar-gitar sekarang itu konturnya lebih flat daripada yang zaman-zaman dulu seperti Gibson atau Strato, Fender itu ada radiusnya. Gitar-gitar sekarang lebih flat. Dia bisa memudahkan untuk main speed, arpeggio, sweeping itu lebih memudahkan. Sekali lagi coba saja mana yang paling nyaman untuk kita. Nah, paling berpengaruh juga adalah fretnya. Fret ini juga ada ukurannya. Ada yang small, medium, jumbo, ada ukur-ukurannya juga. Itu juga mempengaruhi playability kita. Jadi ketika kita mau bending atau mau slide ini, itu akan berpengaruh juga. Contoh paling real, dulu saya ambil yang ini sama-sama Musicman GP, cuman ini GPX. Dia punya fret ukurannya jumbo. Waktu itu saya berpikir, apa sih bedanya medium jumbo sama jumbo, cuman sekian mili lah, nggak ada beda. Saya berpikir waktu itu seperti itu. Ternyata setelah saya bermain, wah itu sama sekali berbeda. Jadi karena sudah terbiasa dengan yang medium jumbo, ketika beralih ke yang jumbo itu berasa berat sekali untuk slide, feel-nya itu jari nggak kena ke kayu fretboardnya karena sangat tinggi jarak antara fret board dengan senar, karena profile fretnya itu tinggi dan besar sehingga feel-nya berbeda.
Jadi itu harus diperhatikan, sampai saya harus ganti fret karena susah mainnya ketika fretnya berbeda ukurannya antara jumbo dan medium jumbo. Jadi saya sudah terbiasa dengan yang medium jumbo, akhirnya ganti fretnya gitu. Nah, itu nomor 3, neck profile. Satu lagi masih berkaitan dengan ergonomi, itu adalah panjangnya scale dalam gitar. Semakin panjang, misalkan 24 ya, atau dibandingkan dengan 22, dan dengan demikian scale-nya lebih pendek, itu akan mempengaruhi rasa atau gaya dalam kita membending senar. Semakin panjang scale-nya, itu akan berasa semakin berat. Jadi kalau biasa main bending-bending kayak Van Halen gitu, itu enteng banget dengan contohnya yang ini, yang Axis ya, kopinya Axis ini, dia scale-nya lebih pendek daripada yang GP karena dia 22 fret dan scale-nya lebih pendek, saya lupa berapa inch. Tapi feel-nya ketika saya bending, main ngeblues dengan banyak-banyak bending, itu nyaman sekali, enak sekali buat dimainkan dibanding dengan bending di scale yang berbeda, lebih panjang maksud saya. Nah, itu juga jadi pertimbangan ketika kita akan menentukan gitar mana yang akan kita pilih nanti. Oke, berikutnya nomor 4, tone-nya gitar. Bukan. Nomor 4 adalah pick-up-nya, konfigurasinya, bukan jenisnya ya, tapi konfigurasinya. Karena saya sering bermain rock, jadi yang membutuhkan gain tinggi dari ampli, maka saya membutuhkan pickup yang jenisnya adalah humbucking. Ini yang double nih, dua. Karena dia double humbucker, maka biasa disebut konfigurasinya adalah humbucker atau H-H, humbucker. Humbucker ini karakternya bisa meredam noise ketika dicolok ke ampli yang gainnya tinggi dibanding dengan yang single coil. Single coil itu yang isinya satu-satu. Saya nggak punya contohnya. Contoh yang Fender Strato lah, itu yang paling klasik, single ya, itu karakternya sangat clean-nya dapat sekali untuk ngeblues, untuk rhythm gitu, enak sekali. Tapi begitu colok ke ampli yang gainnya tinggi, itu noise-nya luar biasa. Ada sih cara untuk menurunkan noise, tapi biasanya itu akan pakai yang humbucker. Nggak salah juga, contoh yang Ingway kan Fender juga, dia pakai single juga, dia pakai high gain, bisa-bisa saja, tergantung selera nanti. Tapi itu akan menentukan jenis gitar yang akan kita pilih ya, konfigurasi pickup. Secara umum ada 3, humbucker, single, atau humbucker single. Jadi kalau masih belum kebayang mau gaya musik apa, ya ambil yang gabungan dari konfigurasi humbucker dengan single. Jadi ada yang humbucker single gitu. Nah itu paling versatile, maksudnya paling umum dan gampang untuk main di segala jenis genre musik. Humbucker single. Tapi kalau sudah fix pokoknya saya mau pakai high gain, ya sudah, butuhnya cuma humbucker atau humbucker gitu. Ada juga yang dilengkapi dengan piezo, banyak yang beda-beda lah penyebutannya. Piezo itu adalah pickup akustik. Jadi contoh yang di gitar yang Music Man, yang original ya, Music Man ada 2, satu GPX, satu yang GP6, ini yang Mystic Dream. Itu ada pickup untuk piezonya, jadi akan mereplika seperti kita main di gitar akustik. Suaranya persis seperti gitar akustik ketika kita main gitu. Kalau di strumming akan keluarnya gitar akustik gitu. Nanti saya akan buatin video bagaimana beda yang elektrik atau magnetik dari magnetic pickup dengan yang piezo. Nah, tapi untuk
pemula mungkin belum terlalu perlu dengan konfigurasi gitar yang memiliki beso, karena harganya cukup signifikan mahal ya. Tapi cukup untuk diketahui bahwa ada juga yang memakai konfigurasi gabungan antara magnetik dan beso ini tadi. Oke, itu konfigurasi pickup. Lalu bagaimana dengan estetika bentuknya? Nah, itu banyak selera. Seringkali, wah, saya seperti tadi saya bilang di awal ya, saya senang dengan gitaris A gitu, maka saya maunya gitarisnya itu, gitarnya itu. Sama, saya juga demikian. Tapi setelah mengalami beberapa nyobain gitar gitu ya, ini berbeda ternyata. Lebih baik mengikuti ergonomi daripada harus sama dengan gitaris yang kita suka itu. Nah, terakhir adalah tone-nya si gitar. Walaupun 90%, 80% tone-nya gitar itu dipengaruhi oleh ampli atau efek, dan efek ampli dan atau efek. Untuk awal-awal pemula mungkin belum terlalu bisa membedakan beda tone gitar jenis kayu dengan satu kayu dengan yang lain, tidak terlalu bisa membedakan. Tapi nanti beriring dengan waktu itu bisa merasakan bedanya. Gitar dengan necknya maple atau bodinya basswood dengan maple top ya, ini misalkan ini most likely gitarnya ini yang Axis ini basswood, maple top, fretboardnya maple juga, necknya maple juga. Ini karakternya bright, jadi untuk rock itu bright sekali. Tapi kalau untuk dipakai yang low seperti metal atau gen atau apa, kurang dapet gitu. Jadi butuh kayu yang berbeda. Biasanya kayunya lebih padat, lebih berat. Misalkan yang ini, yang JPX ini lebih berat. Kayunya mahogani, fretboardnya itu ebony, jadi lebih keras ini. Tapi karakter suaranya lebih low-nya lebih dapat, metalnya gitu lebih dapat. Memang agak sedikit kehilangan high frekuensinya, tidak senyaring yang Apple ini, tapi itu nanti bisa diakali dengan efek segala macam. Tapi nanti kalau beriring dengan waktu sudah bisa merasakan tone, maka pilihan kayu akan menentukan juga gitar mana yang dipilih. Jadi itu panduan singkat 5 tips, 5 cara untuk memilih gitar bagi pemula. Tuliskan komen di bawah. Disclaimer-nya, ini adalah tips atau cara menurut saya. Banyak yang bisa berpendapat lain, saya pengen tahu. Tulis di komen di bawah, saya akan dengan senang hati menjawabnya. Selamat berlatih, bermain gitar.